Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik. Mungkin ada juga dalam keadaan yang kurang sehat atau dalam pergumulan dan lain sebagainya. Semoga Tuhan selalu menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui hari-hari kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingin merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan mengasihi dengan orang yang mengasihi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Maaf ya, sampai ayat 21. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tema kita hari ini adalah lakukan yang baik. Bapak Ibu Saudara, kadang orang masih bisa salah mengerti antara kedua ayat berikut ini. Ya, dari Yakobus 2 ayat 26 dengan Roma pasal 3 ayat 28 yang berbunyi demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini dianggap bertentangan dengan Roma pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, kedua ayat ini seperti saling bertentangan gitu ya. Yakobus seperti menekankan perbuatan lebih daripada yang lain, sedangkan Paulus menekankan iman, begitu ya. Yakobus menekankan perbuatan, dikatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sedangkan Paulus berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan atau dengan perbuatan melakukan hukum Taurat. Kedua ayat ini seperti saling bertentangan, ya, satu dengan yang lain. Dan kedua ayat ini juga sering digunakan oleh orang-orang non-Kristen untuk menyerang orang-orang Kristen yang kurang memahami firman Tuhan, kurang memahami Alkitab, bahwa Alkitab orang Kristen itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Lihat aja Yakobus ngomong apa, Paulus ngomong apa begitu ya. Jadi orang Kristen, oh iya juga ya kok ini seperti bertentangan gitu ya. Ketika tidak memahami dan kita melihat ini seperti suatu masalah di dalam Alkitab kita sendiri. Pertanyaannya adalah apakah kedua ayat ini saling bertentangan? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak, saudara. Kedua ayat ini saling memperlengkapi. Keduanya percaya bahwa manusia diselamatkan hanya oleh iman
kepada Tuhan Yesus Kristus dan keduanya percaya bahwa pentingnya perbuatan. Paulus mengingatkan bahwa manusia diselamatkan bukan karena dia melakukan sesuatu. Yakobus menekankan bahwa kalau kamu hanya beriman, itu itu seperti tubuh tanpa roh, itu mati. Jadi iman itu memang harus diwujud nyatakan dalam perbuatan nyata di dalam kehidupan kita. Ya, iman bukan berdiri sendiri, ya. Iman harus ada wujudnya, yaitu melalui perbuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan ya di dalam bulan-bulan ini kita itu membahas kitab Roma, gitu ya, surat Roma. Dan hari ini kalau di dalam renungan harian yang biasa kita baca, begitu ya, sudah sampai di Roma pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat 24 tentang ya bangsa Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, setidaknya kita sudah punya gambaran tentang surat Roma ini, apa yang menjadi penekanannya, apa yang Paulus ingin ajarkan kepada orang-orang yang ada di Roma. Karena kita sepanjang bulan ini terus ya membaca tentang kitab Roma ya. Saya ikut di cross-cross yang saya datangi begitu ya. Ya ini pembahasan selalu seru begitu ya. Bagaimana kita melihat kekristenan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa kita dibenarkan karena iman dan karena anugerah. Yaitu anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini fokus kita adalah di ayat yang pasal 12 ya. Pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang 21. Di dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 sampai pasal 11, Rasul Paulus dengan panjang lebar menjelaskan fondasi ya atau dasar-dasar keimanan Kristen begitu ya. Apa yang Paulus sampaikan di sana? Semua manusia adalah orang berdosa. Upah dosa itu adalah maut, ya. Semua manusia adalah orang berdosa, upah dosa adalah maut. Artinya semua manusia harusnya dibinasakan. Semua manusia akan mendapatkan penghukuman kekal. Karena semua manusia berdosa dan upah dosa itu adalah penghukuman, yaitu maut. Manusia tidak bisa selamat dari penghukuman dosa karena melakukan hukum Taurat atau karena melakukan perbuatan baik. Manusia dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Ini diuraikan dengan begitu panjang lebar, dengan begitu jelas oleh Rasul Paulus di dalam pasal-pasal sebelumnya. Dan dia juga katakan keselamatan tidak hanya bagi orang Israel, tetapi juga bagi bangsa atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sekalipun mereka bukan Yahudi. Nah, itu yang kita baca hari ini di dalam renungan kita di dalam Roma pasal 11. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ada anugerah untuk orang-orang non-Yahudi karena mereka percaya kepada Kristus, termasuk kita hari ini. Kita bukan bangsa Yahudi, ya. Tapi Tuhan memberikan anugerah kepada kita supaya kita bisa diselamatkan. Nah, ini adalah dasar dari iman Kristen di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Jadi Paulus tidak hanya menekankan satu sisi saja, yaitu iman kepada Kristus, tetapi ia melanjutkan di bagian yang di pasal 12 yang kita baca hari ini. Ia maju ke tahap berikutnya, itu bagaimana kita mempraktekkan iman itu. Ya, kita akan salah memahami kekristenan kalau kita berpikir atau kita hanya memandang Kristen itu hanya sistem pemikiran, pedoman hidup atau hanya sekedar doktrin-doktrin. Ya, kita akan salah kalau kita hanya melihat dari satu sisi itu saja. Kristen, ya kita ada doktrin-doktrin yang kita percayai, dasar-dasar imannya, ya. Nah, kita memandang dan ini sebagai suatu pedoman hidup, tetapi bukan hanya itu. Kekristenan juga mengajarkan kita untuk melakukan apa yang kita imani, apa yang kita percaya, apa yang kita lihat, apa yang kita yakini di dalam firman Tuhan. Fokus kita hari ini di pasal 12, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di pasal 12 ini
dari pasal 12 ayat 1 begitu ya. Setidaknya ada 3 intisari. Kalau kita peras gitu ya, kita melihat apa sih yang ingin diajarkan di dalam pasal ke-12 ini ada 3, yaitu 3 kewajiban orang Kristen. Kalau sebelumnya dia menjelaskan tentang dasar-dasar iman, nah sekarang dia mulai masuk bahwa ada kewajiban orang Kristen. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kewajiban orang Kristen itu kepada Allah. Dikatakan di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, karena itu saudara-saudara kami, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah tidak menghendaki persembahan berupa korban binatang Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita tidak melakukannya itu lagi sekarang. Ya, di dalam satu diskusi saya dengan seorang bapak yang bukan Kristen dan dia mempertanyakan bagaimana mungkin ya Yesus itu bisa mewakili manusia agar dia mengorbankan diri dan manusia lain diselamatkan. Menurutnya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Yesus satu orang bisa menyelamatkan manusia? Ya, saya berkata orang Kristen tidak lagi mempersembahkan korban karena sudah ada Yesus yang mati. Dia tanpa dosa mewakili manusia untuk diselamatkan, ya, agar bisa diselamatkan. Tetapi Bapak masih mempersembahkan korban, gitu ya. Menurut Bapak apakah setara binatang dengan manusia? Nah, dia langsung mulai agak ngeles gitu, ya setiap agama kan berbeda. Ya saya bilang memang berbeda. Kristen yakin bahwa Yesus itu satu-satunya penebus dan kami tidak perlu lagi mempersembahkan sesuatu untuk supaya kami bisa diselamatkan. Sudah ada Yesus. Ya. Kalau binatang aja manusia bisa menganggap itu setara. Yesus lebih lagi, dia adalah manusia yang setara begitu ya. Bahkan dia adalah Allah yang menjadi manusia lebih lagi, dan dia adalah manusia yang tidak berdosa. Allah tidak menghendaki persembahan berupa tubuh binatang yang disembelih atau sesuatu yang lain. Allah mau tubuh kita sendiri yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tubuh kita secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian tubuh tertentu. Ya, tubuh seperti apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara? Tubuh yang hidup. Ya, dikatakan tadi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ketika manusia sudah mati, ya, tubuh kita ini menjadi sesuatu yang tidak berharga. Ya, tidak ada artinya sama sekali. Tubuh kita akan dikubur atau dibakar, ya. Seganteng apapun, ya. Suami Bapak Ibu, coba lihat yang ada suaminya. Ganteng enggak itu suaminya itu ya? Seganteng apapun dia, secantik apapun istri kita, kalau udah mati, itu jadi tidak ada harganya lagi. Udah dibakar dia, seperti barang dibakar atau dikubur saja kita lupakan. Ya paling namanya saja kita ingat. Tetapi tubuh jasmaninya menjadi tidak berharga lagi. Ya. Ketika tubuh kita sudah mati, tubuh kita menjadi tidak ada harganya lagi. Selama kita hidup, tubuh kita ini layak untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Kita bisa memakai tubuh kita untuk menyembah Tuhan, angkat tangan memuji Dia, mengagungkan Dia, menyanyi dengan mulut kita. Kita bisa melakukan itu selama kita hidup. Tetapi ketika kita sudah mati, kita tidak bisa melakukan itu lagi dan tubuh kita menjadi tidak ada harganya lagi. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kadang-kadang ketika kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan,
kita tidak melakukan apapun dengan tubuh kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuh kita berharga di mata Tuhan selama kita hidup. Kita udah mati, selesai, hilang cerita. Jadi persembahan yang hidup adalah persembahan ketika kita masih hidup itu. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita selama kita masih hidup ini. Ya, ketika udah mati, sudah hilang ceritanya. Yang kedua adalah persembahan yang kudus dan berkenan. Selain tubuh yang hidup, Allah juga menghendaki persembahan kepadanya sebagai persembahan yang kudus. Kudus itu adalah karakter Allah. Ya, Allah menghendaki persembahan yang kudus dan berkenan kepadanya. Allah tidak mungkin bisa menerima persembahan yang cemar, yang penuh dengan noda dan dosa. Apa artinya kudus? Apakah kudus artinya tanpa dosa? Jika itu yang Allah cari dari manusia, maka Allah tidak mendapatkan. Adakah orang yang kudus di sini tanpa dosa? Tidak ada. Semua manusia itu dikatakan sudah berdosa. Jadi yang seperti apa yang Allah cari? Tubuh yang kudus adalah tubuh yang sudah dibasuh oleh darah Kristus. Artinya tubuh yang sudah diserahkan kepada Tuhan untuk disucikan. Yaitu mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus, itu menjadi layak di hadapan Bapa untuk dipersembahkan. Kita layak bukan karena kita layak, kita layak karena Tuhan yang melayakkan kita, karena Yesus sudah menyucikan kita. Jadi yang diperhitungkan adalah Kristus, bukan diri kita. Yang diperhitungkan adalah pengorbanan Tuhan untuk menebus hidup kita. Kita diperhitungkan oleh Allah karena Yesus yang memperhitungkan kita, ya, yang melayakkan kita, bukan karena kehebatan kita. Nah, itulah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia layak, ya, untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi apa poinnya Bapak Ibu Saudara? Poinnya kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar Ia menyucikan dan menguduskan hidup kita. Barulah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi mungkin ada di antara kita yang hari ini masih menggumuli iman kita. Saya ingin menekankan bahwa Kristus satu-satunya Juru Selamat, tidak ada yang lain. Jadi tidak ada keraguan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin dalam hidup kita sebagai orang Kristen banyak tantangannya juga. Tapi tantangan itu tidak menghilangkan kuasa Tuhan untuk bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau ada tantangan, yaitu bukan artinya kita harus meninggalkan iman kita. Ya, kita harus meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan. Tuhan ingin kita belajar bergantung sepenuhnya lagi kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, jadi kewajiban kita kepada Allah adalah kita mempersembahkan tubuh kita dan kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa dapatkan dari pasal 12 ini? Kewajiban kepada diri sendiri. Tadi kewajiban kepada Allah, sekarang adalah kewajiban kepada diri sendiri. Yang pertama adalah tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat 2 dikatakan janganlah kamu menjadi serupa. Kata serupa itu artinya kompromi, ya, dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa, janganlah kamu kompromi dengan dunia ini. Ya, kompromi dengan cara-cara dunia, kompromi dengan dosa, kompromi dengan pelanggaran akan firman Tuhan. Nah, ini adalah tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Jangan kita mencemari tubuh kita, hidup kita untuk memuaskan diri kita sehingga hidup kita menjadi cemar. Nah, tidak kompromi dengan cara dunia artinya kita harus ikut cara Tuhan, harus ikut nasihat Tuhan.
Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam relasi, atau di dalam usaha. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan dengan seorang teman kami yang di dalam pergumulan dalam kehidupannya, dia bukan orang Kristen, suatu kali dia bertanya kepada saya ya tentang pergumulannya dan minta nasihat saya. Saya bilang begini, ya saya sebagai orang Kristen percaya bahwa perceraian itu bukanlah solusi. Karena ketika kita berpikir itu adalah solusi, maka akan ada masalah lagi yang akan timbul dari perceraian. Nah itu adalah nasihat saya kepada dia sebagai orang Kristen. Karena kita percaya bahwa kita nggak bisa kompromi dengan segala sesuatu yang bukan ajaran firman Tuhan. Sekalipun dia bukan orang Kristen, saya memberikan pandangan supaya dia tahu pandangan Kristen tentang keluarga itu seperti apa. Tentang perceraian itu seperti apa. Oh tapi kan dia bukan orang Kristen, ya itu terserah dia. Dia ambil keputusan atau apa, dia tetap bercerai atau bertahan, ya itu adalah keputusannya dia. Tetapi dia harus tahu pandangan kita sebagai orang Kristen. Jadi kita tidak bisa kompromi dengan segala sesuatu. Ya kalaupun ya ada orang Kristen bercerai, itu bukan karena dia diperbolehkan oleh firman Tuhan. Kata Alkitab itu adalah karena kekerasan hatinya. Itu adalah karena keinginan hatinya. Mungkin sudah tidak tahu cara menyelesaikannya. Udah berat sekali cara menyelesaikan. Tapi itu bukan sebuah pembenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak menjadi serupa dengan dunia. Yang berikutnya adalah pembaharuan budi. Ya, pembaharuan budi itu kata Yunaninya itu nous, pikiran. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan pikiranmu atau pola pikirmu. Di dalam bahasa yang sering kita dengar itu adalah metanoia. Pertobatan yang dari dalam kita ya. Di dalam pikiran kita ada pertobatan gitu. Perubahan pola pikir kita. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita harus bertobat dari keberdosaan kita. Kita tidak boleh terus hidup di dalam dosa. Sebab kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Pola pikir kita harus berubah. Bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga hidup kita pasti bisa berubah. Tuhan pasti bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak hidup di dalam dosa terus menerus. Ya, Allah mengasihi orang berdosa, tetapi Allah membenci dosa. Allah mengasihi orang berdosa, tetapi Allah membenci pada manusia yang tidak mau bertobat dari dosa. Ingat ya, Allah mengasihi orang berdosa. Kita ini orang berdosa, Allah mengasihi kita. Sorry, ya, ada alarmnya. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kita adalah orang berdosa. Tetapi Allah tidak menghendaki untuk kita terus hidup di dalam dosa kita. Jadi harus ada perubahan pola pikir di dalam hidup kita bahwa saya sudah ditebus, dan saya tidak boleh terus hidup di dalam dosa. Ini memang tidak mudah ya bagi kita untuk menjalani hari-hari kita karena godaan dari kedagingan kita itu begitu kuat ya. Mendorong kita untuk terus melakukan dosa. Gak apa-apa sekali ini saja ya. Gak apa-apa nanti lain kali kan bisa bertobat lagi. Bisa minta pengampunan lagi. Tuhan pasti mengampuni kok gitu ya. Jadi ada toleransi yang kita pikir gak apa-apa. Sehingga kita tetap hidup di dalam dosa. Tetapi bagian ini ingin mengingatkan kita. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pola pikir kita yang harus pertama-tama berubah. Kita sudah ditebus oleh Kristus sehingga hidup kita harus berubah. Nah yang ketiga bagian yang inti dari yang kita ingin bahas hari ini adalah kewajiban kepada sesama. Pertama adalah kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua adalah kewajiban kepada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah kewajiban kita kepada sesama kita. Nah, ini adalah penerapan praktis ya di dalam kehidupan kita. Nah ini dimulai dengan kasih. Hukum yang utama dan terutama gitu ya.
yaitu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan tidak lengkap kalau kita tidak mempraktikkannya di dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukannya dalam perbuatan nyata. Kewajiban kita adalah mempraktikkannya kepada sesama kita. Semua kewajiban kita ini terhadap sesama kita ini dirangkum dengan satu kata, yaitu kasih. Ya, kewajiban kita kepada sesama kita adalah mengasihi sesama manusia. Karena itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Dia sama dengan mengasihi Allah. Perbuatan baik adalah segala yang kita lakukan di dalam kasih. Perbuatan baik adalah segala yang kita lakukan di dalam kasih. Dikatakan di ayat 9, kasih jangan pura-pura. Ya, kalau ada kita melakukan perbuatan baik tanpa kasih, itu adalah sebuah kepura-puraan. Kita melakukan perbuatan baik, sesuatu kepada orang, ya, nolong orang, memberikan bantuan dan lain sebagainya tanpa kasih, itu bisa menjadi sebuah kepura-puraan dan kesombongan. Ya, kita bisa melihat orang-orang bisa menggelontorkan uang, ya, dibagi-bagikan kepada orang lain, ya. Beberapa hari yang lalu mama saya itu mengirimkan video karena di rumah kami di kampung begitu ya, ada calon bupati yang kampanye. Wah, saya lihat baju-bajunya serba biru begitu ya, karena diberikan oleh bupati itu. Oh, mereka berpesta dan lain sebagainya. Orang bisa memberikan itu, tapi bukan motifnya kasih. Motifnya adalah timbal balik. Saya memberikan ini, kamu bisa memberikan apa? Dan itu bisa saja dia melakukan itu dalam kepura-puraan, ya pura-pura peduli begitu ya. Setelah itu ya lupa. Setelah itu bye-bye. Kalau udah naik jadi bupati dan lain sebagainya, mungkin dia tidak ingat lagi apa yang sudah dia janjikan. Bapak Ibu Saudara, kasih itu hendaknya jangan pura-pura. Setiap perbuatan baik yang dilakukan tanpa kasih adalah kepura-puraan atau pencitraan. Kasih jangan pura-pura. Kasih adalah karakter khas orang percaya. Karena kasih adalah sifat Allah. Karena itu kita harus mengasihi dengan tulus. Ya, itu adalah kewajiban kita kepada sesama. Yang berikutnya adalah kasih. Itu ada kerinduan untuk menolong orang. Di ayat 13 tadi dikatakan, saya akan bacakan bagi kita. Ayat 13. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kasih itu, ya, kasih itu ada kerinduan untuk menolong orang. Kasih di dalam diri kita pasti menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Entah itu orang yang membutuhkan atau memang karena kita bisa melakukan itu bagi orang lain. Kita bukan manusia super yang pasti bisa nolong orang lain. Tetapi ketika kita punya kasih dengan segala keterbatasan, pasti ada kerinduan kita untuk menolong orang lain. Ya, ada kerinduan dalam hati kita. Ayo bantu sekalipun kita terbatas. Yang berikutnya adalah kasih itu ada empati. Kasih itu ada empati. Kasih itu bahagia kalau lihat orang lain bahagia. Tetapi kasih juga mampu merasakan kesedihan orang yang sedih. Berbahagialah dengan orang yang berbahagia. Menangislah dengan orang yang menangis. Kasih itu bisa merasakan ya kesedihan orang lain. Tetapi dia juga bisa merasakan kesukacitaan yang orang lain rasakan. Kasih itu adalah dia sukacita, lihat orang lain sukacita.
dia bisa merasakan sakit ketika orang lain merasakan sakit. Bukan justru sebaliknya, dia bersuka cita lihat orang sakit dan susah lihat orang lain senang. Itu bukan kasih. Ya, itu namanya iri hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah kasih, mengasihi orang yang membenci kita. Kalau yang namanya kasih, entah orang benci atau dia mengasihi kita, kita tetap mengasihi mereka. Itu dikatakan di ayat 14, 17 dan 19 dan 20. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita semua supaya kita bisa melihat. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Kasih itu dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dan ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kasih itu mengasihi orang sekalipun orang itu membenci kita. Sekalipun orang itu memusuhi kita. Kasih memampukan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Termasuk orang yang jahat kepada kita. Mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang orang itu. Ras dan lain sebagainya. Lakukan hal yang baik bagi semua orang. Nah, kasih adalah dasar untuk kita berbuat baik. Kasih adalah dasar bagi kita untuk berbuat baik. Kalau tanpa kasih, ya tadi saya sudah katakan, mungkin itu adalah kepura-puraan. Itu adalah kesombongan. Terus sebuah video bagi kita semua. Oh, dia bisa melakukan sesuatu tapi dia tidak lakukan. Dia cuek aja, jalan aja, biarin ya. Minta pertolongan, nggak peduli. Ini bukan dia mau nolong, terpaksa ya. Terima kasih sudah menolong. Padahal hatinya bukan mau menolong. Dia melihat tangannya. Ternyata tangan itu bisa dia gunakan untuk sekedar nahan pintu orang. Untuk menolong anak kecil. Mungkin sekedar menolong sebentar, tidak ada masalah. Membersihkan sampah. Ajak orang main. Menemani orang, memberikan sukacita. Dan itu bisa membuat sukacita. Ya, itu iklan juga ya. Tetapi mengajarkan kita. Ya kadang-kadang sesuatu hal kita itu bisa lakukan sangat simpel. Kita bisa lakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Segera menolong ngambil balon. Ketika ada balon seorang anak mau terbang. Ngambil itu. Mungkin tidak membutuhkan usaha yang begitu keras. Tetapi ketika kita melakukan. Ada orang lain tertolong. Mungkin orang menyeberangi jalan. Ya,
Itu enggak butuh usaha karena kita pun mau nyebrang. Tetapi dengan kita bisa menahan agar orang itu selamat, itu udah bisa melihat orang lain, wah terima kasih ya. Padahal tadi dia enggak ada niat untuk menolong, tetapi itu ada rasa bagi orang lain. Kasih itu simpel sekali, kita kadang tidak membutuhkan usaha yang bagaimana-gimana. Ketika kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain, itu udah ada tindakan kasih bagi orang lain. Dan orang bisa merasakan bahwa hidup kita ini berdampak. Tangan kita ini bisa kita lakukan. Untuk apa saja. Kita bisa untuk tempelin orang, tapi kita bisa untuk gandeng orang. Mengelus pundak orang dalam keadaan susah. Itu memberikan ketenangan. Ya, jadi dengan tangan kita bisa melakukan apa saja. Kalau kita berpikir bahwa tangan kita untuk berbuat jahat, maka perbuatan jahat yang akan kita lakukan dengan tangan kita. Tetapi ketika kita berkata bahwa tangan saya ini, dia tadi lihat, saya bisa melakukan sesuatu. Sekalipun itu hal yang kecil, itu berdampak bagi orang lain. Jadi apa Bapak Ibu? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, jangan jemu-jemu berbagi kasih. Berbuat baik bagi semua orang. Mungkin bisa menyelamatkan seseorang. Dan mungkin juga bisa menyelamatkan diri kita. Ya, kita mungkin berpikir bahwa kita melakukannya untuk menyelamatkan orang lain. Tetapi mungkin itu juga adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Untuk tidak menjadi orang yang sangat egois. Berbuat baik adalah bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Marilah kita terus belajar untuk mengasihi, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun yang kita jumpai. Karena itu adalah karakter Allah. Allah datang ke dalam dunia karena dia mengasihi manusia. Sekalipun manusia membenci dia, sekalipun manusia menolak dia, sekalipun manusia tidak membukakan pintu hatinya kepada Tuhan, Tuhan tetap datang dan tetap mengetuk. Siapa yang mau membuka, dia akan masuk di sana, bertahta menjadi Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.